dimaksud pada ayat 1 dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15%, tapi bisa juga diubah paling rendah 5%. Ada arahan sekarang yang bersuara lantang PDIP, ini kan justru agak aneh ya, agak ya di luar nalar lah gitu. Jangan sampai ada yang cuci tangan. Tadi Pak Wihadi menjelaskan bahwa ini inisiasi dari pemerintahan Pak Presiden Jokowi ya, artinya disepakati oleh semua fraksi, semua partai kecuali waktu itu PKS kalau saya nggak salah. Sehingga ketika ada arahan sekarang yang bersuara lantang PDIP, ini kan justru agak aneh ya, agak ya di luar nalar lah gitu. Jangan sampai ada yang cuci tangan kemudian merasa paling berkontribusi, paling berjasa ketika memang situasinya sudah semacam ini. Kita tahu bahwa penolakan publik sangat deras, sangat kencang. PDIP dan bahaya permainan politik dua wajah. Langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang mendadak lantang menolak kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, 12% dinilai sebagai bentuk manipulasi politik yang berisiko memecah belah masyarakat. Para pengamat menyebut sikap ini tidak hanya hipokrit, tetapi juga membahayakan stabilitas nasional. Jika dibiarkan, gaya politik seperti ini dapat menciptakan kekacauan yang melemahkan demokrasi dan persatuan bangsa. Pengamat bahas PPN 12%, suara lantang PDIP justru agak aneh. Wacana kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% kembali memicu perdebatan publik. Suara lantang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, menolak kebijakan tersebut justru dianggap aneh oleh sejumlah pengamat. Salah satunya adalah Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Menurutnya, sikap PDIP yang tiba-tiba vokal dalam menentang kebijakan ini terlihat kontradiktif dengan langkah mereka di masa lalu. Mengapa Gerindra mengaitkan PPN dengan PDIP? Dalam dialog di Kompas Petang, Kompas TV, Agung menjelaskan bahwa pada saat pembahasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP, yang mengatur besaran PPN, hampir semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menyetujuinya. Satu-satunya fraksi yang menolak secara konsisten adalah Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Hal ini memunculkan pertanyaan besar. Mengapa PDIP, yang turut menyetujui UU tersebut sebelumnya, kini justru menjadi oposisi paling vokal? Agung juga menyoroti langkah Partai Gerindra, yang melemparkan isu bahwa kenaikan PPN ini adalah inisiasi dari PDIP. Supaya bareng-bareng ini lukanya, jangan sampai publik tahunya Gerindra saja. Karena secara historis, kebijakan ini memang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Jokowi, yang disepakati hampir semua fraksi, ujar Agung. Langkah PDIP yang dikatakan kontradiktif. Ketika ditanya tentang respons PDIP yang kini terkesan ingin cuci tangan, Agung menyebut langkah tersebut tidak bertanggung jawab. Penolakan publik terhadap kebijakan ini sangat deras, dan tiba-tiba PDIP bersuara lantang. Ini menimbulkan persepsi bahwa PDIP mencoba mengambil keuntungan politik dengan menyalahkan pihak lain, katanya. Langkah ini, menurut Agung, juga menegaskan perubahan arah politik PDIP. Dalam situasi di mana PDIP semakin menjauh dari pemerintah, mereka mencoba memposisikan diri sebagai partai yang mendukung aspirasi rakyat, meskipun bertentangan dengan keputusan mereka sebelumnya. Namun, sikap ini tak lepas dari kritik tajam. PDIP harus jujur pada dirinya sendiri. Mereka punya andil besar dalam menyetujui kebijakan ini di DPR. Jadi, sikap lantang sekarang seolah-olah ingin menjadi pahlawan justru melukai kepercayaan publik. Ini adalah sikap yang hipokrit, tegas Agung. PDIP dan permainan dua wajah dalam politik. Para pengamat lainnya juga mempertanyakan sikap PDIP yang dianggap berperan besar dalam menyetujui kebijakan ini di masa pemerintahan Jokowi. Sebuah laporan menunjukkan bahwa anggota legislatif PDIP secara kolektif menyetujui langkah-langkah yang termasuk dalam UU HPP, termasuk kenaikan tarif PPN. Namun, ketika tekanan publik meningkat, mereka justru mencoba mencitrakan diri sebagai pahlawan rakyat. Sikap ini seperti permainan dua wajah dalam politik. Ketika kebijakan masih berupa wacana, PDIP sangat mendukung. Namun, saat tekanan publik muncul, mereka menjadi pihak yang paling lantang menyuarakan kritik. Ini manipulasi politik yang tidak hanya tidak etis, tetapi juga merendahkan intelektualitas publik, kritik Agung. Dinamika politik dan risiko untuk pemerintahan Prabowo.
Agung juga menyoroti risiko yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan seperti ini membutuhkan dukungan publik yang besar. Ketika partai-partai besar seperti PDIP justru memperkeruh situasi dengan sikap kontradiktifnya, hal ini dapat berdampak buruk pada kepercayaan publik terhadap pemerintah, paparnya. Meski demikian, Agung optimistis bahwa ada peluang untuk menemukan solusi terbaik. Saya kira pada akhirnya akan ada win-win solution. Pemerintah dan DPR perlu duduk bersama untuk mengkaji ulang dampak kebijakan ini, sehingga publik tidak merasa terbebani secara berlebihan, ujarnya. Konsistensi PKS dan pelajaran bagi demokrasi. Agung juga mengapresiasi konsistensi PKS yang menjadi satu-satunya fraksi yang menolak UU HPP sejak awal. Seharusnya PKS yang bersuara lantang, karena mereka punya rekam jejak yang konsisten. Ini justru bisa menjadi pelajaran bagi partai lain untuk menjaga integritas dalam menyampaikan sikap politik, jelasnya. Langkah PDIP, di sisi lain, dianggap sebagai bentuk populisme yang strategis untuk memperkuat posisinya sebagai partai oposisi. Reaksi tajam untuk PDIP, saatnya mengakui kesalahan. Sikap PDIP ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Beberapa analis politik menyebut tindakan ini sebagai upaya manipulatif untuk memperbaiki citra mereka di mata publik. Jika PDIP merasa memiliki empati terhadap rakyat, mengapa mereka tidak bersikap sejak awal? Justru inilah momen yang menunjukkan kepada rakyat bahwa PDIP bersikap pragmatis, mencari panggung di tengah kritik kebijakan yang mereka sendiri dukung. Rakyat tidak butuh drama politik, mereka butuh solusi, sindir Agung. Menurut Agung, PDIP perlu mengakui bahwa mereka memiliki peran besar dalam menyetujui kenaikan PPN. Langkah mereka untuk bersuara lantang sekarang seharusnya diiringi dengan pengakuan dan tanggung jawab, bukan sekadar memainkan narasi populis. Sudut pandang pengamat, jangan pecah belah masyarakat. Sebagai pengamat, Agung menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah situasi yang memanas ini. Langkah PDIP yang berusaha mencari pembenaran politik dapat memicu perpecahan di masyarakat. Rakyat sudah cukup tertekan dengan kenaikan biaya hidup. Narasi populis seperti ini justru hanya memperkeruh suasana dan menciptakan polarisasi yang tidak perlu, katanya. Ia menambahkan bahwa partai politik seharusnya menjadi pelindung aspirasi rakyat, bukan malah mempermainkan perasaan publik untuk keuntungan elektoral. Ketika masyarakat melihat inkonsistensi semacam ini, mereka mulai kehilangan kepercayaan. Dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi politik adalah bahaya besar bagi demokrasi kita, tambahnya. Tanggung jawab moral dan politik PDIP. Agung mengimbau PDIP untuk mengambil langkah yang lebih bertanggung jawab. Daripada terus menyalahkan pihak lain, PDIP seharusnya memimpin dialog untuk mencari solusi. Ini adalah kesempatan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli pada rakyat, bukan hanya pada kepentingan politik mereka sendiri, tegasnya. Polemik PPN 12% membuka babak baru dalam dinamika politik Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini menuntut kejelasan dan keberanian dari partai-partai politik untuk bersikap konsisten. Di sisi lain, tekanan publik memberikan pelajaran penting tentang pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Kedepan, tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo adalah memastikan bahwa kebijakan pajak ini dapat diterima publik, tanpa mengorbankan stabilitas politik dan ekonomi nasional. Bagi PDIP, ini adalah saat untuk menunjukkan bahwa mereka lebih dari sekadar partai besar. Mereka harus bisa menjadi kekuatan yang menyatukan, bukan memecah belah masyarakat. Rakyat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar retorika populis. Jangan bermain api di tengah kegelisahan rakyat. PDIP sebagai partai besar di Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar terhadap bangsa ini. Gaya politik manipulatif seperti bersikap dua wajah pada kebijakan penting bukan hanya membahayakan stabilitas politik, tetapi juga dapat memecah belah masyarakat yang sudah lelah dengan permainan semacam ini. Jika PDIP benar-benar peduli pada rakyat, langkah yang dibutuhkan adalah konsistensi dan keberanian untuk mengakui kesalahan, bukan hanya mencari panggung di tengah krisis. Rakyat Indonesia sudah terlalu sering menjadi korban retorika populis tanpa hasil nyata. Perpecahan yang ditimbulkan oleh cara politik seperti ini berisiko menghancurkan sendi-sendi persatuan bangsa. Jika PDIP terus melangkah di jalur ini,
maka mereka bukan hanya merusak demokrasi, tetapi juga menciptakan jurang yang semakin lebar di antara rakyat Indonesia. Saatnya PDIP sadar bahwa kekuatan mereka tidak terletak pada kemampuan memainkan narasi, tetapi pada keteguhan hati untuk bertindak sebagai pemersatu bangsa. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa sebuah partai besar, yang memiliki tanggung jawab besar, malah menjadi sumber kegaduhan yang melemahkan negara. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Like, komen, share dan subscribe. Agar channel ini semakin membesar.